Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan di baru kalian berada? Senang banget nih syuting beneran nemenin kalian lagi lewat konten-konten pembicaraan atraktif pokoknya. Syuting beneran. Pokoknya luar biasa bombastis yang di luar nalar manusia. Simple-simple, tapi ternyata sesimpel itu nggak sih buat ngejelasinnya dan memahaminya kayak gitu ya. Buat teman-teman sebelumnya nih yang baru nonton channel gua, boleh nih bantu subscribe gitu kan, boleh bantu like, boleh bantu komen, karena kan itu semua gratis ya. Yang bayar kuotanya aja. Sekali lagi saya bilang, yang bayar kuotanya aja gitu ya. Lo kuota kan beli ya bang, nah itu bayar ya. Udahlah, tolong. Saya juga di sini bayar ya, sama-sama bayar. Ya buat teman-teman dimanapun kalian berada, senang rasanya habis lebaran ini kita telah berpuasa 30 hari lamanya di Ramadan. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik supaya kita berhenti gibah, berhenti selek, berhenti ngomongin orang ya. Karena takutnya itu menjadi kebiasaan gitu. Kalau ketemu teman kita ngomongin orang udah sering banget gitu kan, ya kali aja nggak ngomongin orang, ngomongin apa gitu yang lain-lain gitu kan, ngomongin keadaan keuangan gitu. Tapi biasanya ujung-ujungnya ngomongin orang lagi tuh. Ya kalau bisa lu lakban aja mulut lu kalau ketemu teman ya. Oke, hari ini saya akan membahas hal yang sangat simpel, tapi sebenarnya sesimpel itu nggak sih? Kalau pakai logika sih gampang ya sebenarnya. Wah, sering kita lihat, tapi kadang kita juga bingung. Ya, topik kali ini adalah kenapa sih lampu itu bisa nyala? Asik ya. Hal apa yang bisa membuat lampu menyala? Ya, iya ya, hasilnya gitu. Iya apa ya, ya kan gitu kan. Sama, jangankan gua. Kadang orang rumah gue juga nggak kepikiran bisa begitu. Tapi tenang aja, di sini gue akan membantu menjelaskan kawan-kawan semua kenapa lampu itu bisa menyala, ya kan? Hal apa yang bisa bikin lampu itu menyala? Oke, kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol sama temen gue. Hal apa sih sebenarnya? Lu tahu nggak sih nih hal-hal simpel ini, tapi sebenarnya dijelasin tuh agak rumit gitu. Iya, kenapa? Contohnya nih, ayo, hal apa nih yang bisa bikin lampu tuh nyala? Temen gue jawab dengan ringannya, ya hal apa? Ya token lah yang bisa bikin nyala. Iya. Bener juga sih, nggak salah ya kan. Kalau tokennya habis lu masukin token juga nyala. Iya, tapi nggak begitu ya kancut, nggak gitu. Jadi sekarang ini gue mau membahas, gue juga di sini ngebaca sih, baca doang gitu. Ya kali bisa ngebantu temen-temen ya kan. Ya, jadi kenapa lampu itu bisa menyala? Jadi lampu dapat menyala akibat adanya aliran arus listrik tuh ya kan, bukan aliran arus sungai kan yang ada konslet lampu lu, aliran arus listrik yang kemudian nih diubah menjadi energi cahaya melalui pijaran pada filamen di lampu. Modar nggak lu? Ya, jadi melalui pijaran, jadi tenaga listrik, simpelnya nih tenaga listrik diubah menjadi cahaya gitu ya. Cahaya itu kan cowok, kalau cahayu baru cewek ya. Jadi dirubah menjadi tenaga cahaya gitu melalui pijaran pada filamen. Filamen tuh apa ya? Di dalam bohlam tuh ada tuh yang kayak melintir-melintir gitu tuh, kaut-kaut kecil. Nah itu tuh kayaknya kalau nggak salah terjadi berpijar, menyala terang gitu kan. Seneng pokoknya. Nah kalau bingung sekarang bang, sekarang orang udah kebanyakan LED bang. Bohlam susah kita ngeliatnya, bisa ngeliatnya di mana ya? Gampang, kandang ayam aja ke kandang ayam. Biasanya tuh di kandang ayam dikasih bohlam tuh ya. Ya gitu, bohlam kandang ayam. Nah jadi itu bisa tuh dilihat di situ. Nah sifatnya tuh hangat kalau udah keluar lampunya ya, sinarnya tuh hangat gitu kan. Makanya jangan deketin, kadang panas gitu. Nah sebenarnya abang jelasin lagi nih arus listrik tuh apa ya. Ini lagi nih nggak paham lo nih, gue baca. Arus listrik adalah aliran elektron. Duh ngeri ya, elektron bukan superhero nih. Elektron itu adalah seperti elektronik, cuman nggak ada iknya. Elektron adalah kekuatan. Apa sih nih? Arus listrik adalah aliran elektron. Elektron tuh aliran listrik. Elektron dari benda berpotensial tinggi tuh, berpotensial ya.
bukan, iya gitu, berpotensial tinggi ke benda berpotensial rendah. Tuh, aliran listrik memerlukan penghantar dalam rangkaian tertutup untuk mengalir. Tuh, ngeri gak tuh? Gue bacanya aja dengerin nih, gitu ya. Gue ngeri nggak paham. Aliran listrik nih memerlukan penghantar dalam rangkaian tertutup untuk mengalir. Mungkin kabel nih, maksudnya kabel nih dianterin pakai kabel, ya kan? Ya nggak mungkin dong pakai kurir, ya kan? Kurirnya kasihan nih, bisa meledak, ya gitu. Nah, arus listrik, agar listrik dapat mengalir, listrik nih biar bisa ngalir, ya jangan disiram. Ya, listrik yang mengalir harus ada perbedaan potensial tegangan listrik antara katoda kutub positif dan anoda kutub negatif. Nah, katoda sama anoda kayak orang Jepang nih, ya pokoknya. Nah, ini kalau kutub positif ada nih, kalau di main-mainan anak, remote TV, remote AC, ya jam tangan apa segala macam tuh ada positif sama negatif. Nah, itu biasanya baterai tuh gitu, ya kan. Energi listrik sebagaimana bentuk energi lainnya, ya nih dengerin nih, dapat diubah menjadi energi lain. Gimana tuh? Energi listrik sebagaimana bentuk energi lainnya dapat diubah menjadi energi lain. Saat listrik ngalir melalui peralatan listrik, perubahan ini dapat terjadi. Sedih banget gue baca begini, gue juga ngerti. Ya, energi listrik nih sebagaimana bentuk energi lainnya. Ini kayak energi lain nih, dapat diubah menjadi energi lain. Oh, energi listrik bisa dirubah jadi energi lain. Kayak tadi energi listrik jadi cahaya gitu kan. Saat listrik mengalir melalui peralatan listrik, perubahan ini dapat terjadi. Oh ya, saat peralatannya peralatan listrik, jangan peralatan masak, apalagi peralatan mancing, ya nggak bisa gitu. Jadi harus peralatan listrik. Nah, pada lampu listrik, perubahan energi listrik menjadi cahaya. Iya, bener, setuju. Nggak mungkin energi listrik berubah menjadi energi angin gitu ya. Jadi jadi apa, lampu ngeluarin hawa. nggak mungkin ya gitu. Pada suatu lampu yang dialiri oleh arus listrik, misalnya pada lampu pijar, akan timbul radiasi dari filamen di bagian dalam, di mana energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Oke, filamen ini yang fungsinya mengubah listrik menjadi cahaya gitu ya. Jadi harus ada filamen. Kalau nggak filamen ya hotelman. Kayak gitu ya. Bukan villa tempat nginep, bukan ya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah adanya arus listrik yang mengalir dan diproses melalui filamen dan sampai dengan diubah menjadi bentuk cahaya gitu. Jadi kenapa that's why lampu itu bisa terang, ya. Buat kawan-kawan nih, semoga membantu nih. Kadang kita semua tahu ya kan, bisa nyala lampu tapi prosesnya nggak tahu. Nah, ini saya jelasin di sini gitu. Ya, semoga aja nih bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Walaupun saya juga menyontek nih. Saya nyontek, tapi saya tetap pede gitu. Karena yang biasa-biasanya nyontek, ya nggak selamanya bagus juga sih. Ada temen gue dulu nyontek, ya kan, nggak naik juga, dicontekin gue. Gue juga kadang mikirnya semau maunya gitu ya. Tapi yang pasti kayak gitu, semoga bermanfaat nih. Tapi dari sepanjang awal tadi ngomong, kayaknya sih adalah manfaatnya lah gitu ya. Ada, nggak mungkin nggak ada sama sekali loh. Tuh, buktinya saya tadi udah ngasih tahu kan di mana kalian bisa ngeliat bohlam yang masih dipakai sampai saat ini ya, di kandang ayam biasanya kan. Bohlam kandang ayam tuh anget tuh, ayam juga nggak kedinginan gitu, nggak pilek-pilek, nggak tetelo karena ada ayam, ada ayamnya, ada bohlamnya. Itu ya buat teman-teman. Semoga ini ngebantu lah. Gitu, kalau nggak ngebantu ya dibantuin lah pokoknya ya. Pokoknya di subscribe channel ini karena besok kita ada bahasan-bahasan unik lain lagi. Siapa tahu besok kita akan membahas siapa yang menemukan kertas kado. Ya, siapa tahu ya kan, nggak ada yang tahu kertas kado yang nemuin siapa sih, nggak tahu. Kita bahas di sini pokoknya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan sedih, jangan gundah gulana. Bantuin, pokoknya tenang aja ya. Semoga bermanfaat, semoga berguna gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan suatu saat udah menikah, punya anak, ditanyain, "Wah, itu kenapa lampu nyala?" Jangan jawabnya karena diisi token ya, jangan begitu. Kesian anaknya, ntar simpel banget gitu. Harus ada penjelasan secara ilmiahnya. Gimana? Yaitu karena ada aliran arus listrik yang diubah
diubah, diproses oleh filamen pada lampu tersebut sehingga menghasilkan cahaya. Asik ya kan, gua keren. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sukses terus untuk kita semua. Terima kasih kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.